Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Kak Guntur. Jadi kesempatan kali ini saya akan coba mengupas tuntas terkait tentang partial square structural equational modeling atau PLSM. Jadi PLSM ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi PLSM ini adalah suatu statistik yang memang dimana nanti banyak sekali keunggulan yang dapat kita gunakan ketika kita menganalisis sebuah data kuantitatif. Kita lanjut saja ya. Nah, yang pertama saya menggunakan beberapa buku referensi, tapi khususnya di Higher ya, karena memang banyak sekali buku Higher ini, termasuk di multivariate data analysis ataupun di PLSM yang menggunakan R ya, terus kemudian yang menggunakan PLSM atau Smart PLS juga ada, dan ini ada dari buku Indonesia ini ya, ini mengadopsi dari beberapa buku internasional juga yang berjudul dengan Structural Equation Modeling atau SEM yang berbasis varian. Jadi dari 4 buku ini kita menyimpulkan ya, saya pribadi menyimpulkan untuk beberapa slide nanti yang akan saya jelaskan. Nah, daftar isi dalam PPT ini memang tidak begitu banyak ya, namun ini mencakup beberapa saja, khususnya dalam PLSM ya. Tidak terlalu luas lah ya, karena kita tadi judulnya terkait dengan PLSM. Jadi di dalam PLSM ini ada beberapa sub yang dapat dijabarkan dan didetailkan dalam video kali ini. Jadi di dalam konsep dasar partial square atau PLS ini ada beberapa sub ya, dari model persamaannya, perbedaannya, sampai ke model pengukurannya. Itu nanti kita akan bahas satu persatu. Terus kemudian ini adalah salah satu kalkulat ya, kalau di dalam Smart PLS itu, yakni biasanya menggunakan dua. Yang pertama itu untuk mengukur ya, untuk mengukur model pengukuran biasanya hanya menggunakan PLS algorithm, dan ketika sudah masuk pengukuran model struktural itu akan menggunakan bootstrapping. Dan di sini ada jenisnya ya, jenis dari loading factor itu bisa disebut dengan reflektif dan formatif. Nanti bagaimana reflektif dan formatif akan didetailkan di video ini. Terus kemudian di dalam PLSM juga terdapat mediasi, moderasi, intervening, dan mediator atau moderator. Ini juga nanti akan disinggung ya di sini. Dan kemudian di tahapan dan evaluasi PLSM ini ada 3 ya. Dan biasanya ya beda-beda ya antara setiap jurnal internasional, itu kadang hanya menggunakan 2 tahapan atau 3 tahapan gitu ya. Dan bahkan memang dalam teorinya itu hanya ada 2 tahapan saja. Nah, terus kemudian untuk menginterpretasikan hasil dari PLSM ini tadi harus sesuai dengan tahapan yang ada. Jadi kalau di video kali ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu harus menganalisis model pengukuran dulu atau outer model atau model. Terus kemudian dilanjutkan dengan analisis model strukturalnya atau inner model dan kualitas modelnya. Nah, ini mempunyai nanti kriteria khusus untuk setiap analisisnya untuk menghasilkan sebuah interpretasi data yang baik. Nah, kita lanjut dulu. Yang pertama, di dalam konsep dasar partial square atau PLS ini memang kita akan didahului dengan jenis analisis yang ada di statistik, yaitu saya membagi menjadi 3.
Jadi ada analisis unvariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Jadi setiap analisisnya itu berbeda, yakni di dalam unvariat ini biasanya menggunakan satu variabel, terus bivariat ini menggunakan dua variabel, dan multivariat ini biasanya lebih dari dua variabel. Nah, di dalam analisis multivariat ini, di dalamnya ada sebuah sebuah regression analysis atau structural equation mode atau moderate atau analisis jalur, itu memang semuanya ada di situ ya. Nah, gitu teman-teman ya di sini. Jadi artinya di dalam analisis unvariat atau bivariat serta multivariat ini mempunyai jenis statistika yang digunakan itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi di setiap datanya. Kita lanjutkan. Kemudian di dalam sini ya, di dalam konsep dasar partial square itu kita harus terlebih dahulu mengetahui, dan ini biasanya itu mempunyai dua pendekatan ya dalam penelitian itu, yaitu yang pertama terkait dengan exploratory research dan confirmatory research. Nah, ini adalah bedanya ya. Bedanya itu untuk exploratory itu tidak harus kuat ya, tidak harus kuat karena ini biasanya membuktikan suatu teori. Jadi nanti akan dikembangkan teori-teori yang ada menjadi teori baru, itu biasanya menggunakan exploratory ya. Namun ketika kita masuk ke confirmatory, ini harus kuat ya, baik teorinya ataupun datanya yang cukup memadai gitu ya. Walaupun memang nanti ada perbedaan-perbedaan yang signifikan antara exploratory dan confirmatory. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang mau kita ambil ya, apakah kita menguji teori atau kita akan membuktikan sesuatu. Kalau membuktikan sesuatu atau dugaan atau hipotesis itu biasanya menggunakan confirmatory. Tapi kalau untuk menguji teori ya kita menggunakan exploratory. Nah, tekniknya sendiri memang setiap generasi itu berbeda, dan generasi pertama atau biasa disebut generasi lama ya, itu ketika exploratory hanya 3 dan dia confirmatory juga ada 3, dan ini adalah ada generasi yang terbaru yaitu generasi kedua, itu bisa menggunakan CBSEM kalau misalkan exploratory, tapi kalau confirmatory bisa menggunakan PLSM. Nah, untuk PLSM dan CBSEM ini nanti saya akan bedakan setelah ini ya. Dan selanjutnya ini sebelum kita masuk ke inti, kita harus mengetahui dulu persamaan strukturalnya dulu SEM sebelum masuk ke PLSM ya. Jadi artinya SEM itu diawali biasanya dengan analisis multivariat generasi pertamanya itu biasa dengan regresi berganda atau analisis jalur. Nah, setiap analisis jalur kan beda-beda tuh. Ada yang mempunyai 2 faktor, 1 faktor, 3 faktor, dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan sudah terlalu banyak, maka akan dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan menjadi satu, yakni kita biasa menyebut dengan structural equation model atau SEM. Jadi nanti kita akan sekaligus mengukurnya ya, setiap variabel-variabelnya. Nanti ada apa aja di dalam SEM, itu nanti akan dijelaskan. Nah, kalau misalkan di perbedaan tadi yang terkait dengan PLSM dan CBSEM, itu memang ini sudah ini ya, sudah terlihat bahwasanya perbedaannya. Kalau misalkan di PLS itu kalau dilihat dari tujuan itu membuktikan sebuah prediksi atau dugaan ya, tapi kalau misalnya CBSEM itu konfirmasi teori. Nah, kalau CBSEM kan dia terkait dengan exploratory, kalau PLS itu kan berkaitan dengan konfirmatory. Nah, asumsi normalitas data tidak diperlukan dalam PLSM karena pada hakikatnya PLSM itu adalah uji non parametrik ya. Jadi memang tidak perlu yang disebut dengan atau membuktikan sebuah asumsi normalitas data. Tapi kalau di CBSEM ini wajib untuk kita mengasumsi normalitas data terlebih dahulu sebelum masuk analisis yang lainnya. Dan jumlah sampelnya relatif lebih kecil dibandingkan CBSEM. Kalau PLS itu boleh kecil ya, dan ini bisa lebih dari 30, sedangkan CBSEM ini harus lebih dari 100. Ya, tapi memang nanti dikondisikan lagi ya dengan tujuannya gitu. Kalau saya biasanya
itu dilihat dari tujuan penelitian terlebih dahulu, apakah konfirmasi atau kita mau membuktikan dugaan. Nah, ini juga bentuk konstruknya kalau di PLS itu bisa dua-duanya, reflektif dan formatif, sedangkan di CBSEM ini hanya formatif. Dan jumlah indikatornya ini sama ya, maksimum 1000. Ini berbeda ya, 1000 kalau di PLS dan CBSEM itu 100 ya, relatif lebih kecil kalau di CBSEM. Kalau di PLS malah lebih besar ya, walaupun memang jumlah sampelnya boleh lebih kecil gitu. Mungkin karena itu ya. Kalau misalkan yang sampelnya besar kan mungkin indikatornya bisa diperbanyak. Seperti itu. Nah, ini softwarenya ya, software yang bisa digunakan dalam PLS dan CBSEM. Ini sebenarnya software relatif apa yang kita inginkan dan yang mudah lebih mana, yang mana lebih mudah itu kita gunakan saja gitu. Kalau saya nanti pribadi itu menggunakan Smart PLS 3 gitu. Selanjutnya di kriteria PLS ini tadi perbedaan sudah saya sebutkan dan kita sudah fokus dalam PLS-nya ya. Di dalam PLS ini memang tidak terpengaruh oleh kekurangan data, tidak ada masalah dengan sampel yang kecil, namun ukurannya sampel yang lebih besar akan meningkatkan ketepatan estimasi PLS. Jadi tetap ya, semakin banyak datanya maka semakin baik. Nah, kalau misalkan tidak memerlukan asumsi distribusi anomalitas, ya itu memang kelebihan dari PLS karena tergolong statistik yang non-parametrik yang tadi saya sudah bilang. Dalam pengukurannya juga dapat berupa data metrik, ya rasio atau interval, terus kemudian data berskala kuasi, ordinal, dan nominal. Ini bisa masuk semua dalam PLS ya. Jadi misalkan gender ya, atau misalkan kategorikal juga bisa lah ya. Nah, itu kalau misalkan di ordinal, terus binary, nominal juga bisa. Nah, terus kemudian mudah menggabungkan model pengukuran reflektif dan formatif. Jadi ini boleh saja kita akan menggabungkan reflektif dan formatif ya. Kalau misalkan di CBSEM kan dia hanya formatif saja. Terus kemudian menangani model yang kompleks dengan banyak hubungan model struktural. Jadi PLSM ini memang tadi di dalam sketsa gambarnya saja sudah rumit ya, dan memang di beberapa jurnal juga memang banyak yang seperti itu, dan nggak semua seperti itu ya, yang simple-simple juga ada. Terus kemudian dapat digunakan untuk tujuan prediksi. Nah, ini tujuannya itu prediksi, bukan membuktikan suatu teori. Terus dapat digunakan sebagai masukan untuk analisis selanjutnya. Nah, nanti ketika ada data-data yang memang kurang kurang ya dalam analisis data, itu biasanya nanti ada saran ke depan ya untuk penelitian-penelitian yang lain dalam pengujian-pengujian ya dalam PLS ini. Dan yang terakhir adalah memiliki kekuatan statistik yang tinggi ya, atau high level of statistical power. Jelas ya, PLS ini memang tadi kan menggabungkan setiap variabelnya dan diukur nanti dalam satu hitungan saja, serta di sini bisa 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 memuat prediksi-prediksi apakah diterima ataupun ditolak, yaitu nanti akan dilihat dalam hasil analisisnya. Kemudian selanjutnya di dalam variabel PLS sendiri ya, nanti kalau variabel PLS kan kadang sama ya dengan SEM gitu, PLS SEM atau SEM itu sama saja lah ya. Ada variabel latennya ya atau konstruk ya. Terus kemudian ada eksogen, ada endogen ya. Dan ini adalah contohnya. Kalau misalkan di sini ada variabel laten atau konstruknya X1, ini adalah variabel manifest ya. Ya, biasa di sini adalah indikator-indikator yang dari setiap variabel laten. Namun tidak menutup kemungkinan indikator juga bisa menjadi sebuah konstruk dari variabel laten atau variabel laten. Nah, itu dia tergantung dengan tujuan dari penelitian kita ya. Oke, selanjutnya di dalam model struktural, nah ini kita sudah masuk nih. Jadi di dalam struktural tadi kan ada tahapan-tahapan. Jadi kita harus mengetahui dulu ya apa itu model struktural dan model pengukuran. Kalau model struktural itu bisa disebut dengan inner model ya. Kalau inner model di sini itu memprediksi hubungan ya, sebab akibat antara variabel latin dengan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Berarti kan ini biasanya indirect ya. Terus kemudian struktural model yang menggambarkan hubungan
kausalitas antara variabel laten yang telah berdasarkan substansi teori. Nah, kalau misalkan model struktural sendiri itu ya harus menggunakan prosedur bootstrapping dan plain folding gitu ya. Tapi biasanya saya biasanya menggunakan hanya bootstrappingnya saja. Seperti itu, dan bisa jadi untuk bootstrapping ini tidak dilakukan ya dengan catatan datanya itu sudah banyak gitu ya. Kalau bootstrapping kan sebenarnya itu mengcopy data ya, atau membuat data baru ya menjadi data yang lebih banyak secara otomatis saja. Terus kemudian di dalam ujinya ya, uji dari model struktural atau inner model ini lumayan banyak ya, ada 4 ya, dari R square, terus kemudian ada estimate for path coefficient, terus kemudian prediction relevant, dan yang terakhir adalah effect size. Jadi di dalam model struktural ini kadang tadi kan ada 3 ya. Yang terakhir adalah pengujian model gitu. Kalau pengujian model kan bisa dilihat dari R square dan F square. Jadi kadangkala untuk pengujian model struktural itu hanya estimate for path coefficient, terus kemudian yang terakhir adalah menggunakan uji apa namanya, dilihat dari T ya, nilai T-nya. Dan di sini sudah terlihat untuk kriteria-kriterianya ya. Nah, jadi R-square ini nanti ada kuat, moderate, dan lemah. Dan efek size juga di sini ada. Terus kemudian kalau misalkan di Q-square juga di sini sudah ada. Ini menurut Ghazali tahun 2016 ya. Nah, kalau misalkan menggunakan buku lain itu boleh-boleh saja, silakan saja ya, biar nanti banyak perbandingan, maka kita bisa mengambil yang paling menguntungkan bagi penelitian kita. Nah, terus kemudian di model pengukuran atau outer model. Nah, di sini itu nanti biasanya kan indikator reflektif ya. Indikator reflektif itu kan nanti dilihat dari loading faktornya juga ya. Nah, kalau misalkan model pengukuran dalam outer model biasanya itu pertama kali kita uji ya, di dalam uji outer model itu nanti menggunakan hanya PLS algorit. Nah, kalau misalkan inner model kan dia perlu bantuan bootstrapping ya. Kalau dalam outer model itu untuk memvaliditas ya beberapa struktur ya atau variabel laten di dalamnya. Jadi konstruknya itu harus dilihat terlebih dahulu. Kalau misalkan di indikator reflektif itu memang di dalam nilai loading faktornya itu bagian luar ya di bawah 0,4 gitu. Kalau kalau misalkan 0,4 itu mungkin bisa dihilangkan saja, dan mungkin saja ada beberapa teori yang menjelaskan bahwasanya harus di atas 0,67, ada harus di atas 0,7 gitu ya. Dan di sini menurut Ghazali itu boleh saja di atas 0,4 gitu ya. Jadi kita ambil yang paling sesuai dengan penelitian kita saja. Kalau misalkan data kita kebanyakan di 0,45 atau di 0,5, ya kita bisa menggunakan Ghazali tahun 2016 ini ya, karena menurut dia itu ketika 0,5 ya bisa diambil gitu. Nah, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya di dalam model pengukuran itu nanti ada beberapa uji ya, yaitu reliabilitas dan validitas ini. Dan dalam reliabilitas ini di Crown Batch itu idealnya memang harus di 0,7 minimal ya. Dan idealnya di 0,8 atau 0,9. Jadi di minimal 0,7. Dan di sini selain alpha Crown Batch juga harus dilihat dari composite reliability ya, nanti yang akan dipresentasikan dengan nilai Crown Batch alpha gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada yang lain nanti ya, habis ini ya ada. Dan untuk composite reliability sama sama Crown Batch alpha atau reliabilitas validitas itu memang harus lebih dari 0,7. Dan ini agak berat ya, karena memang biasanya apa ya, hasil-hasil itu di bawah 0,7. Jadi nanti kita bisa menggunakan ada 4 ya nanti ya di model pengukuran outer model nanti setelah ini. Oke, selanjutnya untuk PLS algoritma. Nah, ini adalah contohnya yang sudah dianalisis menggunakan PLS Smart PLS maksud saya, dan ini sudah diklik PLS algoritmnya, dan ini adalah hasilnya, dan ini banyak ya.
dari final resultnya saja ini bisa, dan ini nanti bisa diekstrak di Excel ya. Jadi sehingga kita bisa melihat dengan baik gitu ya. Mau lihat R square, F square ini kan untuk pengujian model ini ya, apakah model itu fit atau tidak gitu ya, ataukah model ini baik atau tidak, itu dua ini ya. Dan konstruk relative validity juga yang ini, dan discriminant validity juga yang ini. Nanti di dalamnya itu ada macam-macamnya ya. Kalau misalkan konstruk reliability dan validity itu nanti ada 4 kriteria. Terus kalau discriminant validity biasanya menggunakan sekarang itu di Smart PLS itu HTMT ya. Nah, itu harus kurang dari 0,9. Nanti ada di setelah ini ya. Nah, kalau misalkan bootstrappingnya ya tadi yang saya ini ya, yang saya jabarkan tadi, bahwasanya bootstrapping itu hanya prosedur resampling saja dari data yang sudah kita ambil gitu. Mau dikali berapapun itu bisa ya. Dan misalkan mau 5.000 ya boleh saja. Dan kalau misalkan di data kita itu ada 100, terus kemudian mau di bootstrapping 500, itu juga bisa gitu ya. Jadi di dalam bootstrapping ya hanya prosedur resampling saja. Terus bootstrapping itu adalah suatu prosedur yang non parametrik, dan ini cocok di PLSM tersebut gitu ya. Dan kalau misalkan yang CBSM ya kita hanya menggunakan PLS saja gitu, karena dia kan menguji teori ya, baik teorinya itu baik atau tidak, dan perlu dibuang atau tidak, atau direduksi gitu ya. Nah, kalau di dalam PLSM ini kan kita bisa menggunakan bootstrapping untuk pengujian pengukurannya gitu. Nah, kalau misalkan bootstrapping itu nanti dilihat dari di sini ya, koefisien jalur, current power outlet, dan HTMT. Nah, ini biasanya menggunakan HTMT ini ya. HTMT ininya harus kurang dari 0,9. Terus di dalam ini ya, bootstrapping itu kadang untuk menciptakan subsample itu biasanya itu pengamatan acak yang diambil dari penggantian ya, dari data set asli. Tapi tidak merubah apapun gitu ya. Cuman kita memperbanyak dengan cara resampling saja, prosedur resampling menggunakan bootstrapping, atau tadi ada ya, bukan hanya bootstrapping saja, tapi ada yang lainnya juga. Tapi biasanya itu kebanyakan menggunakan bootstrapping ini. Baik yang dijelaskan atau tidak di dalam metodenya, itu memang perlu kalau untuk pengukuran itu menggunakan bootstrapping ini gitu, apalagi menggunakan PLSM ya. Dan ini reflektif dan formatif ya, yang memang perlu kita tahu juga, karena setiap konstruk kan kadang bisa bentuknya reflektif atau formatif. Kalau misalkan di reflektif atau formatif ini hanya menandakan ini ya, ada panah ya. Kalau misalkan di reflektif itu perubahan dalam konstruk menyebabkan perubahan dalam indikator-indikatornya, tapi kalau formatif itu perubahan dalam satu lebih indikator menyebabkan perubahan dalam konstruk ya. Jadi ini indikatornya itu ke indik ke konstruk itu ke indikator, tapi kalau misalkan yang formatif dari indikator ke konstruk gitu. Dan ini biasanya kalau misalkan ini cara menentukan ketergantungan formatif ada 4 ya. Nanti ada bagaimana hubungan kausalnya, terus kemudian sifat kovariannya, apakah ada sifat duplikasi yang kuat, dan yang terakhir adalah apakah hubungan indikator pada berbagai variabel seperti itu. Dan ini ada pengertian sedikit sama seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada model hubungan reflektif dan formatif, masih di reflektif dan formatif ya, bahwasanya di sini dijelaskan kembali ya, bahwasanya model reflektif ini arah panahnya berawal dari variabel laten menuju kepada indikator. Dan ini kebanyakan itu menggunakan reflektif dibandingkan formatif ya, karena formatif sendiri kan tadi menggunakan CBSEM ya. Kalau reflektif ini atau formatif, dua-duanya juga bisa sih untuk PLSM, tapi biasanya itu kebanyakan menggunakan model reflektif dibandingkan model formatif. Dan ketika ditanya apakah model reflektif dan formatif ini bisa digabungkan dalam PLSM, itu sangat sangat bisa ya. Kalau di CBSEM kan nggak bisa ya, harus formatif saja. Terus kemudian selanjutnya itu di mediasi dan mediator. Jadi di dalam mediasi ini ada pihak ketiga ya, sebelum direct ya. Jadi indirect itu wajib ada di dalam intervening ya, atau moderasi ya. Jadi sebelum menuju ke variabel ini ya, variabel endogen ya. Kalau ini kan variabel
eksogen ya. Jadi itu harus melalui X4 ini. Ya, tapi kadang ada yang langsung, boleh-boleh saja ya. Kalau yang melewati X4 itu juga boleh. Misalkan yang X1 melewati X4 ada, langsung juga juga ada. Terus kemudian X2 juga ada yang langsung, X3 juga ada yang langsung. Dan kalau misalkan tidak mau dicari yang langsung, boleh saja. Jadi nanti ada yang indirect ya, yang memang harus menjembatani antara variabel Y ini ke X4 gitu. Nah, berbeda dengan mediator. Kalau mediator itu dia variabel langsung, ya variabel langsung, tapi dia di mediatori atau dimoderatori dari variabel lain gitu. Misalkan ada variabel A gitu ya, yang memang memediator variabel Y gitu. Ya tergantung Y-nya itu apakah apakah terkait dengan achievement atau terkait dengan afektif, dan di sini terkait dengan misalkan ya apapun itulah ya yang memang di mana dia memoderatori dari sebuah variabel endogen ini. Nah, terus kemudian di sini evaluasi untuk PLSM itu saya bagi menjadi dua ya, dan seharusnya memang ada tiga ya. Tiga itu satunya model ya, tapi pada dasarnya memang hanya mempunyai dua evaluasi. Yang pertama itu adalah pengukuran model dan pengukuran struktural model. Dan untuk pengukuran struktural model ini, nah ini dibagi menjadi dua nanti. Ya, ada yang memang untuk menguji struktur saja dan untuk menguji model. Ya, jadi kalau misalkan di dalam reflektif itu biasanya menggunakan composite reliability, biasa disingkat menjadi CR, atau nilai AV-nya untuk melihat convergent validity-nya. Terus kemudian yang terakhir adalah discriminant validity, dan berbeda dengan formatif. Kalau misalkan di dalam formatif itu perlu adanya collinear dari emong indikator dan signifikan dan relevan dari outer weight-nya. Kalau misalkan di dalam evaluasi of the structure model itu biasanya menggunakan size and significant of coefficient saja di sini ya. Nanti di dalamnya juga bisa ditambahkan dengan melihat t-value-nya akan dibandingkan dengan t-tabel. Dan kalau untuk f kuadrat dan r kuadrat ini biasanya pengujian modelnya ya, untuk melihat baik atau tidaknya. Dan kalau misalkan di formatif itu menambahkan sebuah collinearity-nya gitu. Nah, bedanya sedikit ya, tapi di kebanyakan itu menggunakan ini, dan banyak juga di dalam jurnal-jurnal itu hanya ya yang digunakan apa ya? Kadang diskriminan validity itu nggak ada gitu. Dia hanya menunjukkan CR dan AV gitu. Mungkin saja yang diskriminan validity-nya yang itu tidak ini ya, apa namanya, tidak valid gitu, mungkin tidak dimasukkan gitu ya. Tapi kalau CR dan AV ini kebanyakan memang harus ada gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini analisis pengukuran model atau outer model ya. Ini ada kriterianya gitu ya. Kalau misalkan di pengukuran model, memang pertama kali kan tadi saya sebutkan, yaitu untuk pengukuran modelnya itu adalah menggunakan outer outer model. Kalau misalkan outer model sendiri itu dibagi menjadi dua pengukuran, atau tadi ya yang disebut yang di awal itu ya. Nah ini pengukuran model ini ada tiga ya dari nilai AV, kadang digabungin sih. Tapi nanti di dalam Smart PLS itu beda-beda, bisa dilihat ya. Dan di sini construct reliability-nya, nah di sini kan ada nilai AV nih. Nah ini kan tadi masuk ya, jadi masuknya itu di dalam construct reliability dan validity. Padahal ini kan di dalam teorinya kan beda gitu ya, dibedakan. Tapi ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa karena memang yang penting ada gitu. Dan di sini ada tambahannya, kalau misalkan yang di awal kan tadi dia hanya menggunakan sebuah alpha Quran batch dengan nilai rho-nya ya. Jadi di sini agak sulit tadi yang harus di atas 0,7 ya. Apalagi CR-nya juga tadi kalau menurut itu kan 0,7, sedangkan menurut Bagozi dan Yi dan Chin dan Dibber ini hanya 0,6, dan AV-nya itu hanya 0,5. Makanya kebanyakan di jurnal itu menggunakan CR dan AV karena tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau misalnya 0,7 kan dia terlalu tinggi, kecuali memang hasilnya kebanyakan di 0,8, itu pasti semuanya akan ditampilkan gitu ya. Seperti itu. Dan selanjutnya di dalam analisis pengukuran model juga tadi saya bilang menggunakan discriminant validity. Ketika kita menggunakan Smart PLS, di dalam web Smart PLS itu memang yang terbaru untuk pengukuran ini biasanya dilihat dari HTMT yang memang harus kurang dari 0,90 yang tadi
di awal saya bilang ini menurut George Ensor Christian ya, M. Ringgold ini banyak ya, ada 3 di tahun 2015. Nah, ini memang ketika kurang dari 0,90 validitas diskriminannya itu bisa dikatakan baik. Dan kita lanjut ketika itu sudah semua ya, nanti kan dianalisis tuh apakah memang semua konstruknya itu baik atau tidak itu tergantung dengan outer model. Kalau sudah selesai di outer modelnya akan dilanjutkan di inner model. Nah, inner model ini tadi ya saya bagi 3 ya. Jadi saya hanya mengatakan bahwasanya estimasi koefisien jalur gitu. Kalau ya, nilai koefisien jalur kan dia akan terlihat ya, terhitung dan tertabel, dan P value-nya juga akan terlihat ya kalau misalkan di model struktural ini ya. Kalau misalkan dia kurang dari 0,01 kan dia bagus ya atau baik gitu ya. Dan ini untuk model struktural itu harus melakukan bootstrapping atau memperbanyak data berdasarkan sampel. Tapi kalau misalkan datanya sudah banyak ya tidak perlu bootstrapping ya, bootstrapping. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan ini nanti tidak ketahuan ya setiap nilai path coefficient yang baik dan benarnya, hanya loading faktornya saja tadi. Nah, jadi nanti mungkin ketika datanya ada 1000 ya kita bisa kalikan 2 atau kalikan 3 atau bahkan kali 5 gitu boleh. Tapi semakin banyak bootstrapping yang kita lakukan maka akan semakin lama untuk menampilkan hasilnya gitu. Kecuali mungkin menggunakan laptop yang bagus ya. Kalau laptop saya kadang agak lemot sedikit ya. Nah, untuk analisis kualitas modelnya tadi yang saya bagi ya, sebenarnya ini kan masuk di inner model gitu ya. Tapi saya menjadi dibagi ya. Jadi di dalam R square ini untuk pengujian kualitas model. Kalau misalkan di lebih dari 0,75 berarti modelnya kuat gitu ya, atau model substansinya kuat. Dan kalau misalkan 0,25 ya buruk gitu ya. Jadi inilah yang melandasi ya. Jadi kriteria ini tidak ada interval ya. Nanti kita coba mencari untuk intervalnya yang dikatakan kuat, sedang dan buruk itu seperti apa. Tapi ini adalah patokan saja. Terus kemudian di dalam F square atau efek size ini juga sama ya. Ya ini sudah terlihat bahwasanya memang ketika 0,02 itu kan dia efek yang kecil, kalau efek yang besar harus di 0,35 seperti itu. Nah, ini untuk analisis kualitas model. Jadi 3 evaluasi tersebut memang perlu ada ketika kita mau menganalisis sebuah PLSM di dalam artikel kita. Nah, itu teman-teman ya, semuanya sudah saya paparkan ya dari awal sampai akhir. Ini adalah biasa yang ditanyakan oleh saya pribadi dan dari setiap orang pada umumnya itu sekitar inilah. Nanti ketika sudah dipahami maka akan ada muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan lain sehingga akan menentukan dan mengembangkan teori-teori yang kita punyai menjadi teori yang luar biasa. Luar biasa itu bisa dianggap kita bisa memahami dari apa yang kita sudah tanyakan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Itu saja dari saya terkait tentang PLSM. Artinya teman-teman terus semangat untuk bisa memahami teori ini. Dan teori ini sebenarnya tidak sulit gitu ya. Dan kita perlu mengingat saja tadi kriteria-kriterianya seperti itu, dan nanti ketika prakteknya mungkin ya ya ketika sudah praktek ya gitu-gitu aja ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman sebenarnya perlu mengasah terlebih dahulu di teorinya sebelum ke prakteknya, karena prakteknya hanya bisa ya berapa menit saja dibandingkan kita literasi teori itu harus lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Dan ini kata-kata sedikit presentasi ini dengan banyaknya kekurangan yang kami punyai dan masih perlu banyak literasi serta mengembangkan teori kembali, maka kami mengucapkan mohon maaf yang tak terhingga ya, dan kami ucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa ketika video ini bermanfaat bisa dibagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan dari teori PLSM khususnya dan umumnya untuk statistika multivariat yang lain. Dengan membaca hamdalah, saya ucapkan terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di
video-video selanjutnya. Terima kasih.